Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mukhlis Dendros. Tausiah kali ini dengan judul Makna Ibadah. Kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini diperintahkan hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apapun juga aktivitas yang kita lakukan, dasar kejadian kita itu di dunia ini untuk beribadah. Yang diwajibkan untuk beribadah dalam ayat ini dua kelompok makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Tanpa kita beribadah kepada Allah, maka rasanya percuma kita ada di dunia ini. Artinya, kalau manusia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan diciptakan oleh Allah. Banyak ayat-ayat lain yang mendukung perlunya beribadah. Kemudian, ibadah secara bahasa adalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Termasuk juga penyerahan diri, merendahkan diri kepada Allah SWT. Bahkan secara istilah, ibadah itu adalah melaksanakan syariat Allah, perintah Allah, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan yang merupakan kecintaan Allah, menimbulkan Allah suka kepada kita, maka itu merupakan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah sholat, puasa, zakat, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua, mencari nafkah. Itu adalah ibadah. Ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu paling tidak dibagi dua. Yang pertama, ibadah secara khusus, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, mendengarkan pengajian, menghadiri majelis taklim. Ini merupakan ibadah secara khusus. Kalau dilakukan ini, maka mendapat pahala. Kemudian yang kedua, ibadah secara umum. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, apakah mencari nafkah, mendidik anak, mengelola rumah tangga, melaksanakan aktivitas kemasyarakatan, itu juga merupakan ibadah. Namun dari dua hal ini, yaitu ibadah yang umum dan ibadah yang khusus, akan mendatangkan pahala kalau ada sandarannya. Sandarannya itu pertama adalah niat. Niat ibadah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat beribadah itu dalam rangka untuk ikhlas. Hanya semata-mata, tidak ada pamrih kecuali dari Allah SWT. Ini landasan pertama ibadah itu, sehingga dia diterima sebagai pahala. Landasan kedua, ibadah itu caranya, yaitu mencontoh Rasulullah. Rasul telah mencontohkan kepada kita seluruh aktivitas kehidupan. Seluruh kehidupan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun praktek kehidupan yang kita lakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Dan harus sesuai dengan cara.
ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ibadah itu akan berpahala kalau ghoyah, tujuan ibadah itu untuk mencari ridha Allah. Allah menyebutkan bahwasanya jangan kita beribadah menafkahkan harta kita, melaksanakan ibadah, semua aktivitas apapun juga bukan karena Allah. Semuanya harus karena Allah SWT. Jadi landasan ibadah itu tiga paling tidak, yaitu niatnya, caranya, kemudian juga tujuannya. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sahabat di mana saja Anda berada, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan agar kita beribadah kepada Allah. Artinya ibadah yang kita lakukan yang secara khusus dan secara umum itu ada dalilnya, ada dasarnya, tidak ditebak-tebak saja, tidak direka-reka saja, tapi jelas Al-Quran menyebutkannya. Apakah sholat, puasa, zakat, haji, dan aktivitas lainnya, semuanya ada dasarnya. Kalau ibadah yang dilakukan ada dasarnya, insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Saudara, sahabat sekalian di mana saja Anda berada, demikian yang dapat disampaikan tausiah singkat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.